Rabbi, sebagaimana kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini, salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Bapak Herlan selaku dosen pengampun di mata kuliah hari ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pasar modal, dan yang beranggotakan saya sendiri, Nur Ayani Saprudin sebagai moderator, dan ada teman saya Siti Sarah sebagai pemateri, Nur Alam sebagai pemateri, dan Rizky Aditya sebagai pemateri. Untuk memulai presentasi kali ini, saya persilahkan ke pemateri yang pertama, yaitu ada Nur Alam. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudari Nur Aini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Pembahasan yang akan saya sampaikan adalah tentang pengertian pasar barang, agregat, dan pengeluaran agregat. Baik, yang pertama adalah pengertian pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Pasar barang seiring diistilahkan dengan sektor real. Kegiatan ekonomi yang tergolong pasar barang diantaranya 1. Pasar barang nyata atau real. Yang kedua, pasar barang abstrak. Pasar barang nyata atau real adalah pasar yang hanya menjual barang dalam bentuk fisik yang jelas. Contoh, pasar Kebayoran Lama dan pasar Senin. Yang kedua adalah pasar barang abstrak. Pasar yang menjual produk tidak terlihat secara fisik. Contoh, pasar komoditas atau komoditi yang menjual barang semua seperti pasar karet dan pasar tembakau. Yang kedua, teori Keynes tentang pasar barang. Di antaranya 1. Kemungkinan produksi Keynes menolak hukum saya. Menurut Keynes, kelebihan produksi secara umum bisa terjadi. Kelebihan permintaan ini terjadi bila permintaan masyarakat akan barang-barang atau jasa tidak cukup kuat. Demand yang ada tidak cukup untuk menyerap suplai yang ditawarkan. Pada asasnya, Keynes masih menerima pendapat saya bahwa setiap proses produksi mempunyai akibat ganda, yaitu menghasilkan output dan menghasilkan penghasilan kepada masyarakat sebesar nilai output tersebut. Poin yang kedua adalah kemungkinan kekurangan produksi keadaan sebaliknya, yaitu kekurangan produksi secara umum juga mungkin terjadi kalau para produsen ternyata memutuskan untuk melakukan investasi dalam jumlah yang lebih besar daripada daya beli yang ditabung oleh masyarakat. Maka permintaan efektif oleh sektor rumah tangga dan sektor produsen di pasar barang menjadi terlalu besar dibanding dengan nilai output yang tersedia di pasar. Masuk ke materi yang selanjutnya adalah permintaan agregat atau pengeluaran agregat, yaitu misal perekonomian tertutup, yaitu tidak melakukan transaksi di luar negeri. Permintaan agregat atau agregat demand sama dengan pengeluaran agregatif dari masyarakat secara keseluruhan. 3 unsur permintaan agregat meliputi diantaranya 1. Permintaan efektif dari rumah tangga akan barang konsumsi. Yang kedua, ada permintaan efektif sektor produsen untuk investasi. Yang ketiga, permintaan efektif dari pemerintah G. Yang menentukan pengeluaran rumah tangga
propensity to consume, dan propensity to save. Proses produksi menghasilkan pendapatan dalam masyarakat. Kemudian pendapatan menimbulkan permintaan efektif dalam pasar barang, yaitu permintaan efektif untuk barang konsumsi oleh sektor rumah tangga. Menurut Keynes, tidak semuanya dikonsumsi tetapi sebagiannya ditabung. Baik, materi cukup yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada saudari moderator. Kita melakukan transaksi di luar negeri. Permintaan agregat atau agregat demand sama dengan pengeluaran agregatif dari masyarakat secara keseluruhan. 3 unsur permintaan agregat meliputi diantaranya 1. Permintaan efektif dari rumah tangga akan barang konsumsi. Yang kedua, ada permintaan efektif sektor produsen untuk investasi. Yang ketiga, permintaan efektif dari pemerintah G. Yang menentukan pengeluaran rumah tangga, propensity to consume, dan propensity to save. Proses produksi menghasilkan pendapatan dalam masyarakat. Kemudian pendapatan menimbulkan permintaan efektif dalam pasar barang, yaitu permintaan efektif untuk barang konsumsi oleh sektor rumah tangga. Menurut Keynes, tidak semuanya dikonsumsi tetapi sebagiannya ditabung. Baik, materi cukup yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada saudari moderator. Terima kasih kepada Nur Alam yang telah menyampaikan materi kali ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aditya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang investasi, tingkat bunga, dan pasar barang. Lalu di sini saya ingin menjelaskan juga tentang keseimbangan pasar. Tapi yang pertama saya ingin menjelaskan tentang poin investasi, tingkat bunga, dan modal pasar barang. Langsung saja, investasi adalah pembelian modal baru oleh perusahaan. Ketika tingkat bunga naik, investasi yang direncanakan akan turun. Lalu sebaliknya, ketika tingkat bunga turun, investasi yang direncanakan pun akan naik. Keputusan perusahaan untuk berinvestasi pada suatu proyek bergantung pada apakah laba yang diharapkan proyek tersebut sesuai dengan biaya. Biasanya, biaya proyek investasi yang benar adalah biaya bunga. Uang yang dipertimbangkan untuk menjalankan proyek umumnya dipinjam dan dilunasi kembali pada periode yang lebih lama. Biaya real proyek investasi bergantung sebagian pada tingkat bunga biaya meminjam. Hubungan antara tingkat bunga dan investasi yang direncanakan diilustrasikan oleh kurva permintaan yang melandai turun. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah pula tingkat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan bergantung pada tingkat bunga untuk mempertimbangkan pengaruh hubungan terhadap pengeluaran agregat yang direncanakan. Atau bisa rumusnya seperti agregat. Rumusnya nanti dijelaskan lagi. Banyak tingkat investasi yang mungkin terjadi, masing-masing berhubungan dengan tingkat bunga yang berbeda. Ketika tingkat bunga berubah, investasi yang direncanakan berubah pula. Oleh sebab itu, perubahan tingkat bunga juga menyebabkan perubahan belanja total yang direncanakan. Efek perubahan tingkat bunga meliputi beberapa poin. Ada 2 poin mungkin yang saya dapat. Yang pertama, tingkat bunga yang lebih tinggi, atau bisa saya singkat sebagai R, menghambat investasi yang direncanakan. Investasi yang direncanakan adalah bagian dari pengeluaran agregat yang direncanakan. Oleh sebab itu, ketika tingkat bunga naik, pengeluaran agregat yang direncanakan pada segala tingkat pendapatan turun. Akhirnya penurunan pengeluaran agregat yang direncanakan menentukan output atau pendapatan. Equilibrium sebesar pengganda pengumuman penurunan awal investasi yang direncanakan. Lalu keputusan investasi, jika match lebih dari investasi yang direncanakan ya, investasi akan dilaksanakan. Lalu sebaliknya, jika match kurang dari investasi yang direncanakan, maka investasinya akan ditolak. Lalu jika match
sama rata dengan investasi yang direncanakan, maka investasi itu akan mungkin 50-50, bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan penurunan harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara pemimpin dan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka akan harga naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Pasar barang dikatakan dalam keadaan keseimbangan apabila penawaran pada pasar barang sama dengan penerimaan pada pasar barang tersebut, atau dengan kata lain, pendapatan sama dengan pengeluaran. Keseimbangan pasar barang ditunjukkan oleh suatu kurva yang disebut kurva IS. Baik, di situs terima kasih. Hanya segitu dari poin-poin keseimbangan pasar. Mungkin nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky Aditya yang telah mempresentasikan perkuliahan hari ini. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Sarah Safira. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran kegiatan ekonomi menurut Keynesian yaitu produksi sama dengan pendapatan sama dengan pengeluaran. Kemudian ada kurva IS, investment and saving, investasi dan tabungan negara, atau kurva AD sama dengan AS, agregat demand sama dengan agregat supply, atau permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara pendapatan Y dengan tingkat suku bunga I atau R yang menunjukkan keseimbangan pada pasar barang. Sedangkan kurva AD sama dengan AS yaitu kurva yang menghubungkan antara price atau tingkat harga dengan pendapatan Y yang menunjukkan keseimbangan pasar. Kurva IS diturunkan dari 3 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi pendapatan, Y sama dengan C plus I. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi. Fungsi kedua yaitu fungsi konsumsi, C sama dengan MPC, marginal propensity to consume, atau bagian dari pendapatan tambahan yang digunakan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Fungsi ketiga yaitu fungsi investasi, I sama dengan S, investasi sama dengan tabungan nasional. Kurva IS didapat dengan mensubstitusikan persamaan-persamaan tersebut. Interaksi pasar uang dan barang menghasilkan keseimbangan secara bersama-sama dan diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Terdapat kurva IS, coba diperhatikan. Garis horizontal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan garis vertikal ini menunjukkan tingkat bunga atau R. Nah, di sini terdapat garis yang berwarna biru itu investasi dan tabungan nasional terdapat di pasar barang. Dan ini yang berwarna pink ini adalah liquidity preference atau permintaan akan uang, dan ini money supply atau penawaran akan uang. Nah, perpotongan antara pasar barang dengan pasar uang menghasilkan titik E yaitu equilibrium pasar. Nah, R1 ini adalah tingkat bunga equilibrium dan Y1 ini adalah tingkat pendapatan equilibrium. Nah, kemudian ada kurva AD sama dengan AS. Ini sama ya. Perbedaannya hanya kurva IS itu kurva yang menunjukkan antara tingkat bunga dengan tingkat pendapatan yang menunjukkan keseimbangan pasar, sedangkan kurva AD sama dengan AS itu kurva yang menunjukkan antara tingkat harga atau price dengan pendapatan yang menunjukkan keseimbangan pada pasar. Nah,
sama ya, kurva IS dengan kurva AD sama dengan AS itu. Ini ada kurva Keynesian cross, pergeseran pada kurva PE. Nah, garis horizontal ini menunjukkan tingkat pendapatan dan garis vertikal ini menunjukkan agregat expenditure atau pengeluaran agregat. AE dan PE actual expenditure dan planned expenditure, yaitu pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Nah, garis yang berwarna orange ini adalah AE actual expenditure. Nah, garis biru ini adalah PE1 planned expenditure 1. Kemudian bergeser titiknya dari sini ke sini menjadi garis PE2. Nah, kemudian diperoleh delta I, selisih antara PE2 dan PE1. Nah, kemudian ini garis Y2 dan Y1 ini terhubung ke kurva IS dan AD sama dengan AS, karena kedua kurva itu menjelaskan hubungan antara pendapatan dan tingkat bunga dan tingkat harga. Nah, titik keseimbangan itu yaitu apabila AE sama dengan PE, apabila actual expenditure sama dengan planned expenditure, yaitu pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Kebijakan fiskal terhadap kurva IS. Nah, kurva IS itu tadi menunjukkan tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang mendorong pasar barang menuju equilibrium. Nah, tingkat pendapatan itu tergantung kepada kebijakan fiskal. Nah, perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan, sedangkan perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Kurva IS, pendapatan sama dengan konsumsi dikali pendapatan dikurangi pajak ditambah investasi dikali tingkat bunga ditambah pengeluaran pemerintah. Sedangkan LM ini kurva pasar uang. Nah, kebijakan fiskal itu melalui komponen G dan T atau pengeluaran pemerintah dan pajak. Sedangkan kebijakan moneter ini melalui komponen M, money supply atau penawaran uang pada pasar uang. Interpretasi dana pinjaman dari kurva IS, kesamaan atau ekuivalen antara permintaan dan penawaran barang dengan permintaan dan penawaran dana pinjaman atau loanable fund. Perhitungan pendapatan nasional yaitu pendapatan dikurangi konsumsi dikurangi pengeluaran pemerintah sama dengan investasi, dan tabungan nasional sama dengan investasi. Nasional menunjukkan penawaran dari dana pinjaman, sedangkan investasi menunjukkan permintaan dana. Pasar juga mempengaruhi dana pinjaman dari kurva IS. Ini persamaannya, pendapatan dikurangi konsumsi dikurangi pendapatan dikurangi pajak dikurangi pengeluaran pemerintah sama dengan investasi dikali suku bunga. Sisi kanan saya ini yaitu penawaran atas dana pinjaman tergantung pada pendapatan dan kebijakan fiskal. Pendapatan itu Y, kebijakan fiskal itu pajak dan pengeluaran pemerintah. Kemudian sisi kiri saya ini yaitu permintaan terhadap dana pinjaman tergantung pada tingkat bunga, dan tingkat bunga itu menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap pinjaman. Nah, karena kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional untuk tingkat pendapatan, sedangkan
menurunnya penawaran dana pinjaman akan menaikkan bunga untuk menyeimbangkan pasar. Karena tingkat bunga lebih tinggi untuk tingkat pendapatan berapapun, maka kurva IS bergeser ke atas dalam menanggapi perubahan dalam kebijakan fiskal. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sarah Safira yang telah menyampaikan materi terakhir kali ini. Kesimpulan kuliahan hari ini yaitu pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan transaksi berbagai barang dan jasa yang berlaku di pasaran dunia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.